Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Apoteker Desi Purnamasari. Kali ini di kuliah Farmakologi 1 kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya terkait obat-obat pada sistem kardiovaskular. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang obat-obat hipertensi, kemudian golongannya apa saja dan bagaimana mekanisme kerja serta efek sampingnya. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang obat-obat pada gagal jantung. Mari kita mulai. Nah, proses gagal jantung itu merupakan kondisi di mana jantung itu tidak dapat memompa cukup darah untuk kebutuhan tubuh ya. Jadi masing-masing organ yang ada di tubuh kita, mulai dari otak, kemudian organ-organ pergerakan dan sebagainya itu membutuhkan darah ya, di mana darah tersebut harus dipompa oleh jantung dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, kondisi gagal jantung ini adalah kondisi di mana jantung itu tidak dapat memompa cukup aliran darah untuk kebutuhan tubuh, sehingga ada beberapa bagian tubuh kita yang kemudian kekurangan darah sehingga suplai oksigennya menjadi tidak tercukupi. Penyebab dari kondisi gagal jantung ini ada macam-macam ya. Ada myocardial infarction atau penyumbatan ya, ada coronary artery disease, kemudian ada valve disease, ini masalahnya ada di katup jantungnya. Kemudian ada juga idiopatik kardiomiopati, kemudian ada infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri, ada hipertensi yang kondisinya sudah kronis atau kondisi septic shock. Untuk tata laksana pengobatan kondisi gagal jantung itu dapat menggunakan 4 golongan obat ya. Yang pertama obat-obat untuk diuretik, untuk mengeluarkan cairan itu dari golongan thiazid atau loop diuretik. Kemudian untuk vasodilator itu bisa menggunakan ACE inhibitor, kemudian ARB atau nitrodilator atau fosfodiesterase inhibitor. Ini kemudian nanti efeknya akan melebarkan pembuluh darah ya. Kemudian ada kardiostimulatori. Ini obat-obatan ini dia fungsinya untuk menstimulasi otot-otot jantung itu dari golongan obat digitalis atau glikosida jantung atau beta agonis. Dan yang selanjutnya adalah kardioinhibitori. Ya, kebalikannya yang tadi, ini adalah dia fungsinya untuk menurunkan kontraktilitas jantung agar kerja jantung tidak terlalu berat dari golongan beta blocker atau calcium channel blocker. Nah, untuk obat-obatan yang belum kita bahas itu adalah dari golongan fosfodiesterase inhibitor dan digitalis atau glikosida jantung. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas untuk 2 obat itu ya. Kita mulai. Yang pertama adalah obat fosfodiesterase inhibitor. Nah, obat fosfodiesterase inhibitor ini atau kita disebut juga dengan PDE3 inhibitor ini memiliki efek inotropik positif di mana fungsinya atau efeknya adalah obat ini akan memperkuat kontraksi atau kontraktilitas jantung. Mekanisme kerjanya adalah seperti yang ada pada skema ya, ini saraf simpatik itu akan melepaskan norepinefrin. Nah, ini adalah kondisi atau kondisi normal ketika terjadi pelepasan epinefrin di otot jantung. Nah, epinefrin ini akan diterima oleh reseptor beta 1 dan reseptor beta 2, kemudian diproses menghasilkan CAMP, di mana CAMP ini
akan menyebabkan atau memberikan efek kontraksi pada cardiac muscle atau pada otot jantung. Nah, ketika CAMP ini sudah banyak ya, ketika CAMP ini sudah banyak, maka ada yang namanya enzim fosfodiesterase ya. Fosfodiesterase ini fungsinya adalah untuk mengubah CAMP menjadi AMP sehingga proses kontraksi ini akan berhenti, proses kontraksi akan berhenti, kemudian yang terjadi adalah CAMP ini menyebabkan relaksasi pada cardiac muscle atau pada otot jantung. Itu kalau kondisi jantungnya normal. Nah, pada kondisi gagal jantung, kita mengharapkan kontraksi ini lebih banyak daripada relaksasi, sehingga ada obat fosfodiesterase inhibitor ini yang kemudian menghambat enzim fosfodiesterase sehingga CAMP tidak diubah menjadi AMP ya. Proses pengubahan CAMP menjadi AMP ini dihambat, kemudian otot jantung akan terus berkontraksi seperti itu sehingga kontraktilitas jantung akan menjadi lebih kuat ya. Dia memiliki kerja inotropik positif, itu yang namanya dengan inotropik positif, dan vasodilatasi serta bermanfaat bagi bayi atau anak-anak dengan curah jantung yang rendah, terutama setelah dilakukan operasi jantung. Contoh obat dari golongan fosfodiesterase inhibitor ini adalah milrinone dan amprinon ya. Jadi nanti kalau misalnya masih ingin tahu lebih dalam tentang dua obat ini, boleh nanti dicari literatur tentang kedua obat ini. Selanjutnya yang kedua adalah obat golongan glikosida jantung ya. Obat glikosida jantung ini memiliki efek kardiotonik, di mana efek kardiotonik ini akan meningkatkan kontraktilitas otot jantung ya, sama seperti yang tadi fosfodiesterase inhibitor, dia sifatnya adalah inotropik positif, di mana glikosida jantung ini akan meningkatkan kekuatan kontraksi miokardium ya, akan meningkatkan kontraksi miokardium dan menurunkan konduktivitas di atrioventricular node atau AV node ya. Contoh obat dari golongan glikosida jantung ini adalah digoxin dan digitoxin. Obat-obat ini bersama dengan fosfodiesterase inhibitor tadi banyak digunakan untuk tata laksana pengobatan atau menanggulangi kondisi gagal jantung seperti itu. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang obat-obat pada gagal jantung, dan selesai juga pembahasan kita tentang obat-obat pada kardiovaskuler, sistem kardiovaskuler. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.